Dan nanti kalau terkena hadis Rasul yang beliau menyampaikan, maka indah madlamah ya'khili min irdin aw min syai'in fal yatahallalhu min qabli alla yakuna dinaran wa dirham. Itu riwayat sama Rasulullah sebelum yang punya kedoliman kepada saudaranya. Waktu itu kita tidak ada niat sedikit untuk mendolimi, tapi bisa jadi kalau itu terjadi kita harus minta dihalalkan. Ini mau ketemu saya minta maaf kalau ada hal yang membuat. Yang berikutnya saya hanya ingatkan aja, nanti tolong dibuka ulang dalam ayat surat Maryam ayat 59. Tolong juga disampaikan yang kaitannya dengan generasi kita supaya hati-hati. Faqalaqa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wa ta'ba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka kemudian fakhalaqa min ba'dihim khalfun, setelah mereka itu ditinggalkan sebuah generasi. Kalau kita lihat him itu kembalinya kepada sebelum kita itu para nabi, para rasul. Min ba'dihim khalfun adha'us salah. Kalau lamnya itu sukun berarti maknanya generasi. Kalau generasi tapi yang jelek. Tapi kalau khalafun itu generasi yang soleh. Jadi kalau khalfun itu generasi yang toleh. Kalau yang khalafun itu generasi yang soleh. Khalfun adha'us salah, generasi yang kemudian ditinggalkan itu yang kegiatan setiap hari yang menyanyiakan sholat atau sholat. Kita juga nanti harus hati-hati, anak-anak kita mungkin anak saya dengan anak antum nanti beda. Anak saya dulu umur sekian belum kenal HP, belum kenal Android. Tapi ini mungkin udah pintar megang Android. Apalagi ini. Itu sendiri. Ya. Ada salat. Jadi pertama kali generasi yang sangat dikhawatirkan oleh para nabi dan rasul, generasi yang menyia-nyiakan sholat. Menyia-nyiakan sholat itu berarti bukan berarti tidak mengerti, tapi dia mengerti. Jadi menyia-nyiakan karena mengerti dia menyia-nyiakan. Kalau sudah biasa menyia-nyiakan sholat, biasanya langkah berikutnya itu mesti wattaba'us syahwat. Pasti berikutnya akan mengikuti hawa nafsu. Itu pasti. Jadi kalau sudah orang itu sudah sholat itu disia-siakan, program yang akan bergulir berikutnya itu mesti wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah nafsu yang diikuti itu sudah berarti orang tua harus hati-hati, harus waspada dan hati-hati. Fasaufa yalqawna ghayya. Fa-nya fa menjadi jawaban, pasti akan ketemu dan akan tersesat. Fasaufa yalqawna, dan terlempar dan akan ketemu dengan nilai kesesatan. Ini sebuah fenomena yang mungkin kita perlu waspadai terhadap generasi kita. Jangan sampai nanti di belakang kita nanti generasi kita justru malah lebih jauh kualitasnya daripada kita. Kita harus mencetak generasi yang lebih unggul daripada kita. Itu mestinya sebuah harapan yang kita harus munculkan dari sekarang.
Maka saya mengingatkan kepada seluruhnya anak saya, untuk anak saya, ini cucu saya, nggak ada yang nggak ngerti bapaknya apa enggak kan? Iya, maka saya ingatkan cucu-cucu saya ini jangan sejak kecil ini jangan sampai kecanduan HP, kecanduan game, kecanduan yang terkait dengan isi-isi yang ada di dalam Android. Kalau sudah kecanduan itu nanti antum akan susah mengajari anak antum untuk ngaji, itu pasti. Itu nanti kalau nggak bisa silahkan diuji coba anak yang pertama, kedua, ketiga. Coba. Kalau nggak dikasih nangis. Ngomong ada yang belum punya gitu. Itu monggo silakan. Ini memang sebuah kondisi yang kita harus mengkondisikan. Dan juga kami ingatkan juga kepada yang namanya HP yang kita miliki itu memang alat. Jangan sampai kita yang diperalat, tapi kita harus yang memperalat. Jadi jangan dibulak-balik. Jadi kita yang diperalat, bangun tidur belum apa-apa, jam 2 bangun yang dicari HP. Yang dicari mestinya sajadahnya. 2 bangun ini yang dicari sajadahnya. Mau bangun mau tidur yang dicari HP-nya. Mau tidur mestinya dihantarkan dengan sapu jus, kemudian dia nyaman. Ya Ustaz. Itu menjadi sebuah konsep kita, jadi nanti supaya kita juga anak-anak kita setidaknya nanti di saat kita melihat kondisi anak kita itu menyenangkan. Umur masih kecil, jangan sampai nanti di saat sudah menjelang dewasa anak kita menjadi musuh kita setiap hari, jadi malah sakit, rasanya sakit. Jadi kalau kita punya anak, kemudian anak kita selalu berhadapan dengan kita berantem terus, itu bisa jadi umur kita makin tidak panjang, makin pendek gitu. Karena generasi itu kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, setidaknya kita mencari generasi yang qurrata a'yun, yang enak dipandang, nyaman dinikmati, kemudian nyaman diperhatikan. Itu kan generasi. Kalau kita meleset dari situ, kalau tidak menjadi waladun sholihun, berarti melesetnya kita larinya mesti pada fitnah dan adu. Tiga-tiganya disebut di dalam Al-Quran. Kalau tidak qurrata a'yun, berarti anak kita anak yang menjadi musuh kita. Kalau bukan anak yang menjadi musuh kita, berarti anak kita menjadi fitnah. Nah, kita harus memilih yang qurrata. Ini sebuah idealisme yang memang dibangun oleh kita, yang tidak mungkin kita akan meninggalkan generasi yang selalu bermusuhan dengan kita, kemudian yang membuat fitnah setiap saat pada kita tidak menginginkan. Untuk itu tentunya apalagi yang orang tuanya sangat sibuk, ibu sibuk, bapaknya sibuk, tidak pernah ketemu di rumah, itu yang paling aman itu memang harus dititipkan di pesantren. Yang paling aman. Ini kalau dititipkan di sekolah luar, sudah nggak bisa mantau. Tapi coba kalau ibunya di rumah menunggu memantau setiap saat. Karena sekarang pun, sekalipun anak kita di rumah setiap hari, bapaknya di rumah, ibunya di rumah, itu pun belum terjadi. Kalau anak kita setiap hari memegang HP di kamar sehari kuat, tapi kita nggak menanyakan yang dibuka apa. HP-nya dibuka apa? Kok kuat banget? Pada waktu saya kecil, orang tua bilang, Isa sudah nggak usah keluar, itu sudah aman. Jadi kalau malam orang tua menutup pintu dikunci, kemudian orang tua sudah merasa aman.
Tapi sekarang anak di rumah itu belum tentu aman. Anak di rumah itu belum tentu aman. Maka untuk menjadi aman memang benteng yang harus dibangun adalah benteng iman. Ini kalau sudah benteng iman kuat, nanti akan dilepas kemana saja, itu tidak ada persoalan. Tapi kalau benteng imannya belum terbangun, itu akan menjadi persoalan. Itu monggo silakan nanti kita berbincang dengan Pak Muson juga. Itu pesan yang saya sampaikan. Jadi nanti tolong sampaikan ke teman-teman, mohon maaf selama setidaknya saya bersama antum karena saya sudah sampai selesai kan? Iya Pak, full 6 tahun. Tahun dong enggak? Oh yang setahun toh yang enggak Pak di Butawasitoh dulu. Kelas 3 kita digabung Wasitoh sampai Mulai itu malah Didikannya Ustadz. ya itu aja dari pesan saya, nanti monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita bisa bertemu di majelis ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Angkatan yang penuh kenangan, ya, banyak memori bagi saya. Jadi ketika terus terang kemarin Mas Rana ke rumah sama Mas Pongki itu. Oh iya, Punggi. Sahabat Pangke. Saya terkesan untuk angkatan 2005 itu karena banyak yang jadi sahabat saya. Jadi terus terang. Jadi saya sendiri juga khawatir nanti kalau besok keroyok. Itu yang disampaikan saya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya selama saya di pesantren, kebetulan juga bagian kasus di sekolahan siswaan satu di komplek, sehingga kayaknya yang di sini kayaknya sudah akrab semua. Bisa minta maaf semua. Tentunya kami melakukan seperti itu ada niatan seperti yang saya sampaikan tadi untuk tidak mengabaikan tentunya termasuk sholat. Jadi kalau yang pernah kena tsunami yaitu niatnya mau jamaah itu ada. Kok ya nggak kena cuma Rohana tok di sini. Kayaknya mau di sini kemarin Ustaz. Jadi kalau ada yang ngurus biasanya saya nanyakan Ustaz masih menyunami enggak? Masuk kakak kelas, Wali Rahman dan sebagainya. Ramadan yang lumayan gendut-gendut. Ramadan Jakarta ya. Minta maaf dan saya sendiri memang banyak terkesan. rumahnya Putra Optimus maupun yang Putri sama karena termasuk saya pertama kali ngajar di Putri itu juga angkatan 2005. Itu pas yang di kelas 2-nya kalau nggak salah itu syariah itu pertama kali gemeter itu 2 jam bagi 2 tahun kemeringat ya. Nah jadi putra nggak kemeringat karena lihat wahyu kemerget jadi kalau di putri kemeringat di putri putra kemerget itu. Alhamdulillah bisa bertemu, sekarang sudah berubah semua, semakin nyamping semua. Jadi kalau saya lihat tahun 2005 itu sampai bersawadah jumlahnya 116. Masih ingat karena saya ketua panitia. Itu kan yang di sini Merdeka ya. Jadi saya bilang untuk sekarang untuk posisi tidak seperti itu karena sekarang saya diamanati pesantren membantu Ustaz Yahya ini sih Saya membantu satu semua. Asisten. ya sama-sama pembantu. Saya bagian humas. Jadi untuk pertemuan ini saya berharap ada kepengurusan kemudian nanti
karena terkait juga nanti kerjasama antara alumni dengan pesantren, sehingga komunikasi itu bisa gampang, sehingga kalau bisa membentuk apa itu namanya ya, kepengurusan di setiap angkatan. Jadi kalau ada setiap angkatan itu ada kepengurusan, nanti ketika pesantren itu ada apa-apa itu kan gak jauhin ketuanya. Jadi kalau 2 bulan yang lalu angkatan 2013 di Tawangmangu juga, dan itu alhamdulillah yang datang juga lumayan banyak, karena kan masih baru lulus sarjana itu kan masih agak hangat benar. Ini kan rata-rata sudah beruang semua. Habis ini pengangguran tuh mas. Dimulai dari sini. Lanjut Pak. Dari mungkin paling muda di sini. Sebenarnya nanti untuk komunikasi di samping itu kami tadi sudah menyiapkan, saya bayangannya yang datang sekitar 50-an itu sudah bagus. Kita kan bayangkan 116, Putri itu 35, 36. Apa? Hafal. Hafal banget ya. Ya, yang paling hafal Wahyu. Ujian pulangkan. Sengaja bikin kenang-kenangan, Pak. Jadi memang terang saya angkatan paling banyak saya tidak terlupakan memang angkatan 2005. Alhamdulillah ya, termasuk Mario Pujanto, Ivan Effendi, Pak. Hampir alumni. Makanya selalu saya tanyakan. Dan semuanya di hati, termasuk Mas Hermanto itu selalu nyaju karena nggak pernah namanya nggak telat. Kalau Mas Mungki, mungkin biasa. Biasa. Nyawang bosan. Memang untuk proses pendidikan di pesantren untuk kebiasaan yang baik diharapkan nanti setelah lulus itu menjadi kebiasaan. Kita di pesantren kita wajibkan untuk sholat jamaah. Diharapkan nanti setelah selesai itu kalau tidak jamaah itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Maunya seperti itu. Jadi memang kita zaman santri merasa tidak enak karena semuanya diatur. Untuk sholat wajib pun harus jamaah, ya, malas jamaah harus kena korban, ya, terutama subuh dan asar. Jadi kalau angkatan siapa itu saya yang masih lupa namanya, anak Jakarta kecil kota, akhirnya kita suruh masjid, berjaga gaji masih pakai kaos di kelas saya. Oh, alhamdulillah ya Pak ya, bukannya angkatan ini toh Pak? Alhamdulillah di kelas. Jadi saya sudah khawatir. Salam Masjid Ustaz Amir salam, langsung saya bawa ke tengah-tengah. Saya dampingi sholatnya, tapi malah jugitan. Ya karena kan kakinya gemeter. Saya suruh pulang berkali-kali, akhirnya sejak itu sembuh. Jadi setiap bangun kan langsung bangun. Jadi maunya hanya itu aja, bukan untuk memalukan, ya mempermalukan itu bukan. Tapi memang kalau tidak dipermalukan nggak sadar-sadar, bukan. Karena saya tadi bayangkan itu yang datang banyak, tapi seadanya ini juga bagian dari tugas saya. Minta data alumni. Oke. Langsung ke ketua. Mas Rana. Saya sini semua ini. Ya seadanya. Di saudara nanti komunikasi untuk pesantrenan bisa langsung dengan saya. Insya Allah nomor saya sampai saat ini belum berubah. Pegang nasi. Dan juga pulpen. Ya tulis saja. Jadi saudara belum ya dikirim nggak apa-apa kalau Iya. Menyusul gitu ya Pak? yang seangkatan di email nggak apa-apa. Bukan yang ini enggak. Jangan. Di email saja. Email pesantren aja. Kita sebenarnya ada Gimana, Mas? grup di WA. Ya. Sebenarnya cuma nggak bisa dana.
komplit. Biar komplit nanti saya ganti ada yang usul. Ya. Di saudara untuk pendataan ini setiap kita diundang untuk teman kita minta data alumni, sehingga ketika ditanya orang itu pimpinan tanya alumni sekarang di mana saja, ditanya Mas Jundi di mana kan bisa jawab di Papua kan wajah Papua tapi Wajah Papua. Wajah Papua rasa Jawa ini. di komunikasi terus insya Allah kami bisa setiap waktu insya Allah nomornya tetap itu walaupun saya bisa megang HP tahun 2016. Jadi saya itu dulu minta HP tapi saya nggak mudah jujur aja. Jadi Mas Wildan Gelanan Wildan yang tadi dibilang ya gak kenal cuma Rohana ini tuh. baru asik itu tak pinjem tapi begitu lihat saya kemudian dikasihkan. Jadi saya buka nggak utuh ini video karena ini dia masukkan amari sudah saya kunci. Jadi nggak ada untuk barang sitaan saat itu tidak ada yang sudah dibuka karena kunci yang buka saya. Kebetulan saya sendiri bisa isinya paling Pak Fajar yang sudah suruh buka. Walaupun saya sering mendapatkan kelima. Jadi kalau Royan datang sudah Ngambil Royan datang karena Royan itu sambil bawa Headset. set tak copot tapi masih tetap. Iya. pinjam ya. Jam setengah satu saya keliling ke kamar-kamar itu, saya bawa senter kecil, tak lihat telinganya saja. Iya, tak belum lelet. Saya pakai rompi itu penuh, biar cari kresek. Malam. Ketika subuh saya bangunkan, mereka bingung semua. Lebih menakutkan. Dan memang juga banyak angkatan kamu karena memang pas kamu terakhir saya diminta untuk membantu saja di kemudian. Mungkin ini saja, mungkin bisa sharing kurang lebihnya mohon maaf dan sisanya Waalaikumsalam warahmatullahi. terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah bersedia untuk proses kita. Es pak. Roh, sopan diri. Sopan diri. Sebetulnya gini loh Kak, mungkin kenangan yang menempel Sponsornya Dek Jundi. sebetulnya Ustaz, kenangan yang paling menempel itu mungkin untuk bagi Ustaz, mungkin pikiran saya atau teman-teman, bagi Ustaz itu setiap tahun mengeluarkan alumni. Iya, jadi banyak muka-muka yang baru, muka yang lama ataupun muka yang baru alumni dan baru masuk itu bakal ketukar-tukar. Cuman di dalam sejarah hidup kami gitu khususnya itu ketika umur SMP sama SMA itu yang ada tuh Pak Yahya sama Pak Muson gitu. Iya, jadi ketika dikumpulkan di sini itu betapa senangnya kita gitu dengan kehadiran Ustaz Yahya sama Muson. Mungkin Ustaz Muson sama Ustaz Yahya banyak banget muka yang mungkin kalau ketemu nggak hafal ini angkatan berapa. Tapi bagi kami gitu, Ustaz Yahya sama Ustaz Muson tuh dari tahun 99 sampai tahun 2005 mungkin itu menjadi sosok yang sangat dekat dengan kita gitu. Walaupun dulu pikirannya salah gitu kan. Wah ini sadis lah. Cuman ternyata setelah dirasakan sekarang, oh baru sadar gitu. Oh maksudnya mendidik gitu. Bahkan ya nyesel gitu Bang. Nyesel kenapa nggak dari dulu sih kita baik gitu sama mereka gitu. Saya ini gitu. Mungkin
untuk improvisasi acara, saya improvisasi di sini mungkin sepatah dua patah kata dari masing-masing yang hadir. Berhubung yang hadir juga nggak terlalu banyak, mungkin antara 15 sampai 30 detik lah untuk mengucapkan yang ada di sini. Saya baik mau mengutarakan terima kasih ataupun yang berkesan itu apa. Monggo dimulai dari Mas Rohana. Udah umur. Di jajar aja kita. Ya perwakilan Rohana aja. Ya, kamu kan ngomong. Kalau nggak dikasih waktu mungkin terus-terusan suasananya enak gitu. Gelar nyalakan lilin nah. Ya istilahnya kan menuju ke tobat nasional. Mendekatkan diri. Mungkin itu cuman ada satu untuk saya pribadi bahwa memang yang akan dibawa oleh ustaz-ustaz itu kan, ayolah isilah pondok kami dengan anak-anak kalian sebagai alumni, boleh anak-anak kalian juga dimasukkan. Cuman yang ini perlu minta jawaban gitu ya dari Ustaz maupun Ustaz ya. Ini pribadi saya, kenapa kok saya tuh sebetulnya ingin gitu memasukkan anak saya nanti karena pondok, cuman nggak tahu zaman sekarang atau memang saya sendiri yang terlalu sayang sama anak gitu. Kayaknya nggak berani jauh-jauh dari anak gitu. Kalaupun pengen sekolah kita SMA di Tasik aja kita ketemu gitu. Bisa kok saya mengatur, bisa kok saya mendidik gitu. Cuman ya itu, padahal ingin gitu. Ada kalanya berpikir dia harus merasakan lebih baik dari saya gitu. Makanya jangan dimasukin pondok, nanti disiksa gitu. Ada kalanya saya itu, mungkin teman-teman saya nggak tahu, mungkin kasih wejangan kepada saya, khususnya bagusnya juga nanti mendengarkan semua. Bagaimana sih tipsnya gitu? Mungkin kalau pikir orang tua kita, berani betul orang tua dulu buang kita ke pondok gitu kan. Tapi kan ternyata enggak. Kita ngerasakan alhamdulillah sangat berterima kasih. Cuman imbasnya balik lagi ke anak kita untuk menyekolahkan ke pondok itu kok ragu gitu. Ragu tuh yang pertama mungkin takut jauh sama anak, yang kedua ya mungkin jauh dari pengawasan segala. Nah, mungkin wejangannya mungkin dari Ustaz Deja mau Ustaz. Sebenarnya memang pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Dan Rasulullah sendiri yang menyampaikan mau dimulai dari fitrah bahwa sampai terakhir. Jadi yang bertanggung jawab mempertahankan fitrah seorang anak itu memang bapak dan ibu. Fitrahnya mau ngasih atau tidak, kita menjawabnya orang tua. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah orang tua mampu menjaga fitrah itu berkembang dan sampai menjadi seorang muslim yang ideal. Kalau memang orang tua mampu, konsekuensinya orang tua harus meninggalkan semua tugas menjaga fitrah itu sampai fitrah itu berkembang. Sebenarnya sekolah itu harus menjadi mati kita, tapi bertanggung jawab utamanya adalah orang tua. Kenapa Rasulullah waktu anak masih kecil harus dibawa ke daerah yang sangat jauh dari perkotaan? Salah satu di antara tujuannya adalah menghindarkan segala bentuk penampilan dan adegan orang-orang di daerah perkotaan yang saat ini memang sangat merusak kondisi dan merusak pribadi generasi. Akhirnya dia harus dibawa ke daerah yang jauh. Nah, kita Rasulullah juga di saat membangun sebuah generasi, Rasulullah punya Darus Sufa, Rasulullah juga punya Darul Arqam. Di situ bentuknya adalah sebuah lembaga pendidikan yang memang aman dari segala pengaruh dari luar. Sekarang ini
kondisi-kondisi seperti ini memang orang tua dan anak kalau mau dipisah memang sulit ya. Sangat sulit, nggak bisa. Nabi Nuh saja yang anaknya seperti itu tidak mau tenggelam tetap dipanggil ya bunaya kekaman, karena orang tua melihat anaknya kayak begitu nggak akan mungkin. Apalagi anak kita biasa-biasa saja, kok kemudian mau kita jauhkan dengan kita kan berat. Tapi kita melihat kita menjauhkan anak kita itu dalam rangka apa? Kalau kita menjauhkan anak kita dalam rangka penyelamatan nilai akidah lebih baik, itu memang harus dikorbankan diri kita. Apalagi kalau kemudian punya target, setidaknya kita semua ini punya harapan kalau kita belum hafal Quran, anak kita harus sudah punya anak yang hafal Quran. Maka memang harus diawali dari itu. Maka kalau jadi nggak kembalikan memang tugas sesungguhnya pendidikan itu yang tanggung jawab orang tua kepada ibu. Cuman di saat bapak ibu tidak bisa mendidik karena kesibukannya dan sebagainya, itu lebih afdal diselamatkan. Nah, diselamatkan yang bagaimana? Diselamatkan tempat yang bisa menyelamatkan fitrah anak kita. Itu yang penting. Kalau masalah sains, masalah macam-macam itu bisa dicari. Fitrah itu memang harus siap dulu. Yang fitrahnya harus aman dulu, kemudian berkembang normal, dan akhirnya bisa menjadi anak yang soleh. Saya katakan tadi di dalam mobil sama Mas Gading, Mas Iman, anak soleh itu memang punya pengorbanan uang, pengorbanan jiwa. Anak soleh itu aset dunia akhirat. Dunia menyenangkan, akhirat masih dibawa, itu anak soleh. Tapi kalau salah, anak yang salah, dunia ke bawah jeleknya, di akhirat ke bawah jeleknya. Itu apa namanya, sebuah apa namanya, penjelasan saya. Dan kalau kita lihat dari ulama-ulama yang besar-besar itu, Rabi'atul Ra'i itu tidak disekolahkan, tapi ibunya setiap saat mengawasi dan mengajari dia sampai dia dewasa dan dia menjadi orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, para ulama, menguasai ilmu bahasa Arab dan menguasai yang lain. Sampai masih umur muda, belasan tahun itu Rabi'atul Ra'i sudah menjadi mufti Madinah. Karena tadi betul orang tuanya memang luar biasa. Ini Imam Syafi'i itu juga begitu. Orang tuanya menghantar sampai mau di Irak itu tidak mendapatkan tempat dulu, sampai beliau kemudian ibunya membawa ke Makkah mencari tempat yang lebih aman. Kemudian dibawa lagi kemana lagi sampai akhirnya beliau menjadi orang yang luar biasa itu. Orang iman aslinya yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan fitrah anak itu Nabi. Monggo kalau panjenengan siap, ya Bapak, tapi di saat kita tidak siap, lebih baik dicarikan tempat yang aman untuk mengembangkan fitrah. Itu sih. Telepon ada tamu. Yang pertama, silakan silaturahmi ke pondok bersama dulu. Terbuka, dan saya sama Satya itu satu rumah. Satu rumah. Iya. Karena itu rumahnya Mbah Soleh itu, barang untuk kantor pondok di rumah situ. Jadi silakan Mas Budi sama atau yang lainnya terbuka seperti Mas Baru ketika dari Malaysia belum sampai rumah tapi mampir ke pondok untuk silaturahmi dulu. Tapi ternyata sampai pondok banyak yang tidak ditemu. Terus saya pas di rumah, yang di kantor telepon ada tamu Ustaz 2005, saya langsung ke pondok. Kan 2005 sudah terbayang semua. Hari. Baru. Jadi silakan untuk datang ke pesantren.
Kemudian tadi untuk pendidikan tiga atau tidak namanya orang tua itu ya biasa, untuk melepas anak itu masih berat, ya berat, tapi harus ditegak-tegakkan. Saya sendiri juga menegak-negakkan pun masih kalah sama almarhum Ustaz Nur Hadi. Jadi kalau Ustaz Nur Hadi putranya hafid semua, sejak SD sudah dikirim ke Kudus, kemudian baru dibawa ke pondok. Tapi ya memang akhirnya jadi hafid semua. Dan sekarang juga dokter semua, jadi di UNS, kemudian adiknya di UGM, adiknya lagi di ITS. Jadi ternyata kita ya ini kalah tiga sama kalah tadi. Jadi banyak belajar, kita harus untuk kepentingan anak, daripada nanti seperti tadi dikatakan saya, daripada nanti jadi musuh atau makan hati di kemudian hari, lebih baik kita awal-awal itu memang kita harus merelakan untuk tentunya kebaikan anak-anak kita, selama kita mungkin di rumah tidak sanggup untuk mendidik. Ya namanya orang tua ya tidak tegang. Saya sendiri anak ikut aksi 21 aja kepikiran terus. Padahal harus gede. Yang dulu sering main ke pondok. Kemarin tak saya ini angkatan mulu, bisa main ke keamanan. Nah, pelayanan 99 baru masuk. Pas. Kemudian tadi dari Mbak Tati, Mbak belum di terjun dunia pendidikan, yang bacaan Quran dan seperti itu ya sama. Ketika santri baru masuk pesantren pun juga aneka macam. Tapi sekarang yang masuk juga sudah banyak yang punya modal tapi yang modal maju juga masih ada. Yang namanya anak banyak, jadi seperti itu. Tapi kita pesantren juga berusaha untuk ya lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi kalau dulu angkatan 2005 itu bisa jus 24. Jadi alhamdulillah kita di pesantren sekarang sudah ada target Ijbari yang wajib itu 1 juz, kemudian Indofi yang tambahan, kemudian kos yang 3 juz. Yang insya Allah Januari nanti, Februari insya Allah akan sudah yang Hafidh. Ya, yang sedia 100 meter itu 100 meter itu anak-anak yang punya hafalan 10 juz, 20 juz dan 30 ada ujian, kemudian sedikit mendapatkan apresiasi beasiswa dari pesantren. Alhamdulillah untuk tahun kemarin saya dapat 2 juta berapa ya, bisa untuk bulan 4 bulan apa di alhamdulillah juga pengaruh dari Mas Pondok, karena sering main di pondok jadi senang ngaji. Taur. Ini saya titip brosur ini. Mungkin tadi yang namanya sudah di nggak usah ragu Mas pesantrennya Mas Allah. Salam saya Pak. Nonton lagi. Anak alumni memang lumayan banyak. Mungkin ini aja dari saya. Dan saya bagiannya kayak gini. Sekarang nggak ada lagi. Aman. Yang terakhir saya minta doanya untuk tadi bersama. Dibantu doa aja. Kalau nggak dibantu doa nanti nggak mau kembali urusan ada kamu. Dibantu doa saja. Setiap hari kami kuat membawa amanah dan tidak di pesantren. Alhamdulillah mulai tahun kemarin kita sudah mulai wisuda anak-anak yang hafal. Nanti Februari kita merencanakan akan ada wisuda lagi. Sekarang sudah menjadi biasa anak IPA wisuda tahfidz, naik PS ikut wisuda tahfidz sudah biasa. Dan anak IPA lebih banyak. Nah, ya. IPA IPA. IPS banyak. Maksudnya banyak yang nggak. Iya.
Ya terima kasih kepada panitia Ustaz Ruson. Mungkin untuk waktu untuk acara selanjutnya yakni doa, kami ingin dengar pada kami khususnya di sini doa yang doa akan langsung dipimpin oleh Ustaz Yahya dan kita hanya mengaminkan. Ustaz Hima itu hanya bagus Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب يا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربي أوزئنا مما عملت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Alhamdulillah, acara demi acara kita sudah lalui, mungkin akan menjadi kenangan bagi kita semua. Jangan asal diingat oleh kami apa yang disampaikan baik dari Ustaz Yahya maupun Ustaz Ruson. Menginjak acara selanjutnya yang penutupan, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya sekarang kembali ke Demak, Pak. Demak. Karena Jakarta. ini Jakarta juga. Itu pesannya Oh ini di Jakarta. Apa yang Mbak? latihan konsol itu ya. Sendirian dulu. Jakarta. Ya. Sama Pak Yaya. Sama MTS, Pak. Itu baru Ustaz. Ah?